Soalnya ada apa namanya desa Jembayan ada. Oh gitu ya. Ya. Terus Pak. Menceritakan masalah sengketa lahan di sana dengan warga yang masih banyak yang belum mendapatkan ganti rugi. Iya. Setelah kita beberapa hari kemarin kumpulkan data-data semua, di sini ada kita udah dapatkan, makanya saat itu abang sebagai calon siswa. Iya. Sedikit banyaknya saya yakin 80% abang mengetahui kronologi semua di sini. Iya. Nah, artinya saya datang menemui abang dan telepon kemarin untuk membicarakan persoalan ganti rugi lahan di sana. Iya. Sesuai dengan bukti yang ada, banyak di sini kejanggalan. Iya. Itu apa yang tahu? Iya. Artinya kedatangan kemarin, bagaimana persoalan tanah di sana dengan warga diselesaikan secara keluargaan atau gimana? Proses hukum juga, Iya. Abang mewakili dari pemerintahan lah yang sempat camat di sana untuk saling kita koordinasi. Iya. Kalau memang nggak ada jalan keluar, ya terpaksa dikawal di jalur hukum juga. Iya. Saya rasa itu aja. Makanya kita ketemu. Oh ya. Nah, itu aja. Jadi kasusnya kalau tidak salah, sebentar ingat-ingatnya. Thomas Rewolewo. Betul. Ya. Thomas Rewolewo itu pernah kita fasilitasi di kecamatan, kemudian kita juga pernah fasilitasi di kabupaten. Yang memfasilitasi pada waktu itu adalah Polres, Pak. Iya. Polres. Saya waktu itu masih jadi camat dan pada saat itu pihak CMP tidak hadir. Nah, pada waktu Polres itu yang memimpin rapat itu adalah Pak Kapolresnya, Pak Kapolresnya. Nah, kasusnya itu tidak hanya Pak Thomas Rewolewo, tapi banyak CSI itu yang ada di sana. Iya. Tanah yang ada di sana itu banyak yang tumpang tindih menindih kalau saya bilang. Bukan tumpang tindih saya, kalau tumpang tindih bisa dua pemilik kan. Tapi kan tumpang tindih menindih karena banyak tumpang apa di sana. Nah, setelah difasilitasi oleh pihak Polres, nah melalui Kapolres itu putusannya salah satunya adalah kiranya yang bermasalah dengan pihak CMB dikasih waktu 2 minggu kalau tidak salah itu untuk segera menghubungi pihak CMB. Pak Martin Sipur mungkin tahu ya. Nah, ketika itu ada salah satu yang bermasalah dengan CMB karena banyak yang telepon saya, Pak, saya ini menghubungi CMB tidak bisa karena pihak CMB itu untuk yang pengambil keputusan tentang tanah ini adalah lagi cuti. Nah, akhirnya waktu yang diberikan oleh pihak Polres melalui Pak Polres itu adalah akhirnya tidak bisa bertemu dengan pihak Polres. Nah, berjalannya waktu akhirnya dari pihak Pak Martino selaku ya boleh dikatakan kuasa hukumnya lah itu kepada pihak CMB meminta izin kepada saya juga pernah mendemo lah gitu kan di Istana Negara. Nah, pada waktu itu saya bilang saya juga tidak bisa mengiyakan, mengizinkan atau tidak bisa melarang, tidak ada hak dari saya. Nah, setelah itu beliau kalau tidak salah, seingat saya beliau itu mengadukan kasus ini ke Polda. Di Polda saya tidak tahu prosesnya, tamanya mendengar saja. Di Polda karena waktu itu saya kayaknya sudah nggak jadi camat lagi. Di Polda kemudian mengadukan dari pihak Polda. Menurut Pak Martinus itu belum menindaklanjuti atau dilimpahkan ke Polres, saya nggak tahu juga. Terus ada undangan kemudian tahun kemarin itu ada undangan di
pihak pemerintah provinsi. Kami diundang dan Pak Martinus menyampaikan apa yang menjadi keluhannya. JB tidak datang. Kemudian dari pihak pemerintah provinsi karena tidak ada satu pihak yang hadir, maka ya Bapak tahu sendiri lah kalau salah satu hadir karena fasilitasi, tidak justifikasi, sehingga berjalannya waktu itu tidak ada putusan yang berpihak kepada Pak Martinus Hidayat. Nah, berjalannya waktu tahun kemarin, tapi akhir tahun itu Pak Martinus demo ke pihak gubernur, kemudian ditanggapi oleh pihak kantor gubernur, dan janji dari kantor gubernur adalah yang terakhir. Seingat saya karena dihadiri oleh pihak Satpol PP, Satpol PP akan menindaklanjuti bertemu kepada pihak JMB, mendatangi pihak JMB ke kantornya, menanyakan apa alasannya JMB tidak bisa hadir. Nah, itu yang saya tahu sampai sebatas itu. Nah, tadi malam Pak Martinus Hibur nelpon saya, ya kemarin saya ketemu sama Bapak, mau ketemu sama Bapak dengan teman-teman, bla. Ya saya mohon maaf Pak Martinus, saya waktu itu saya di Jonggon, saya nggak bisa akses telepon di situ karena di Jonggon itu sinyalnya lemah, dalam rangka untuk ada pekerjaan lain Pak, yang SPN itu kemudian yang kursi saya yang ada sekitar 250 lebih, hampir 300 hektar yang untuk Brimob maupun dengan SPN. Itu yang misalnya itu. Nah, tadi pagi saya pagi-pagi datang, saya mendapatkan ini, saya simpan saja. Jadi saya tambahkan sedikit. Kata-kata. Artinya begini, pihak JMB melakukan eksploitasi di lahan orang. Secara umum bukan dirugi juga nggak dikasih. Kita logika aja. Saya nih pengusaha misalnya, lahan Bapak saya garap, perasaan Bapak gimana? Jadi gini Pak, artinya gini, enggak saya potong. Persoalan ini saya udah paham, Artinya tingkat bawah, kabis, camat, kita udah paham sampai kita ke kelurahan apa segala macam, kita udah paham. Apanya sistemnya sih kita udah paham, karena bukan sekali, 2 kali, 3 kali masalah begini. Artinya tingkat kepala daerah, gubernur kita juga udah paham. Artinya persoalan ini kalau tidak ada tindak lanjut dalam minggu ini akan saya bawa ke DPR gitu loh. Sampai ke istana ini saya bawa. Saya juga berharap tadi malam sama Pak Martinus Hibur supaya Bapak dapat keadilan. Bapak kalau bisa tuntut melalui jalur hukum. Kalau kami yang memfasilitasi, baik kabupaten maupun provinsi, hanya memfasilitasi, tidak bisa menjustifikasi. Kita tidak bisa memaksa mereka datang dalam fasilitasi itu, sehingga dari pihak Pak Martinus Hibur saya sarankan untuk menindaklanjuti untuk mengadu. Saya kalau dari pihak JMB selaku yang pengelola itu berasumsi bahwa mereka sudah membebaskan melalui saudari Winem. Winem itu anak buahnya Hartoyo. Hartoyo itu adalah bosnya Winem yang di Jakarta, Cina. Itu yang membebaskan tanah-tanah yang ada di tengah. Nah, Winem saya tidak tahu membebaskan kepada siapa, saya tidak tahu. Nah, itu yang saya lakukan itu, sehingga bersih keras bahwasanya JMB itu adalah merasa sudah membayarkan. Nah, saya pada waktu itu juga meminta kepada pihak JMB, ada wali kuasa hukumnya pada waktu itu juga hadir di tempat saya waktu saya fasilitasi itu. Ternyata memang kuasa hukumnya juga tidak bisa berjanji pada saya untuk menghadirkan dan saya sudah berapa kali juga sudah menanyakan pada waktu itu. Jawabannya adalah pihak JMB, Pak Toto, prinsipnya itu tanah itu sudah saya beli.
organisasi itu. Ada nggak ya, saya potong pengakuan dia mengatakan bahwa itu sudah dibayar. Ada nggak menunjukkan di bawah bukti-bukti yang itu pada Bapak? Justru itu saya minta buktinya Pak. Hanya omongan saja. Hanya omongan saja. Saya tidak bisa dapat bukti otentiknya, sehingga saya tetap kaki waktu itu karena tidak akhirnya, dan dia menyatakan bahwa saya Pak Toto prinsipnya adalah itu sudah saya organisasi terhadap tanah itu yang diakui oleh Pak Thomas Rewolewo. Kalau memang yang bersangkutan merasa keberatan, silakan menuntut syarat. Itu artinya semacam itu. Jadi saya juga tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi kalau memang Bapak menuntut jalur hukum, ya kami akan menyampaikan apa adanya yang saya alami, yang saya rasakan, yang saya sampaikan. Pasti kami nanti akan dipanggil untuk menjadi saksi ahli, mungkin loh Pak, atau mungkin saksi pada waktu di camat atau apa. Iya. Kalau pada saat itu ada nggak semacam tim 9 nah, dari pihak Pemda setempat? Tidak ada Pak. Tim 9 tidak ada, kecuali itu untuk tanah itu untuk kepentingan pemerintah kabupaten. Kalau untuk perusahaan tidak ada Pak. Enggak, maksud saya terkait persoalan masalah ganti rugi tanah warga itu. Oh tidak ada Pak. Tanah warga yang untuk kebutuhan untuk pemerintah daerah, fasilitas umum dan sebagainya bedanya untuk ada tim 9, tapi kalau hanya untuk perusahaan itu kepentingan perusahaan dengan pihak warga. Iya. Dan pada waktu itu seingat saya waktu pendataan tanah-tanah yang di sana itu adalah 2007. 2007 itu saya belum jadi camat. Kemudian pembebasannya itu adalah 2012. Nah 2012 itu saya juga tidak menandatangani atas pelepasan tanah itu. Yang menandatangani adalah kalau tidak salah adalah Saudara Giarto pada waktu itu kasih form saya. Mungkin bisa nanti kalau di pengadilan bisa di mana buktinya otentik nanti. Kalau tidak salah atas nama camat Pak Sugiarto, tidak salah Pak ya. Kasih dulu waktu kasih pemerintah. Yang bikin SPH ini. SPH kalau salah. Ya berpasangan. Oh pelaksana ya. Ya bukan saya pokoknya. Iya. Itu yang saya tahu semuanya itu Pak. Iya.